Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam dan bahagia Bapak Ibu. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah. Ya, semoga kita semua tetap sehat dan tetap bersemangat pada hari ini ya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu saya ucapkan selamat datang di Lokakarya 3, program pendidikan guru penggerak. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik Bapak Ibu, mohon izin untuk saya share screen. Baik, Bapak Ibu semua, kegiatan kita pada hari ini adalah Lokakarya 3 dengan tema Peran Pemimpin dalam Pengembangan Pembelajaran. Bersama saya akan memfasilitasi Bapak Ibu dalam Lokakarya ini. Saya Waudah Nur Suciati Muslim, calon pengajar praktik angkatan 11. Saya sebagai guru bahasa Inggris di SMP Negeri 3 Bau-Bau, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Ya, baik Bapak Ibu, bagaimana kita akan berinteraksi hari ini? Ini kesepakatan kelas ya. Yang pertama, semua orang memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jika ada satu orang berbicara, maka yang lain mendengarkan. Berpendapat setelah dipersilahkan dengan raise hand. Mengikuti kelas dengan perasaan bahagia. Kemudian berpikiran terbuka dan saling menghormati. Dan yang terakhir, berpartisipasi penuh secara aktif. Apakah ada yang mau ditambahkan Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu. Cukup ya? Ya, cukup. Baik. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Nah, tujuan Lokakarya pada hari ini yaitu peserta dapat merencanakan strategi berbagi dengan rekan sejawat mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Ya. Ini ayo kita mindfulness dulu Bapak Ibu supaya fokus kita itu bisa kita hadir secara penuh pada pembelajaran hari ini. Ya baik Bapak Ibu, kita mindfulness dulu. Ini berhubungan dengan tema kita ya, yaitu kompetensi sosial emosional. Ya baik, kita tarik nafas perlahan, kemudian kita hembuskan. Ya, tarik nafas lagi Bapak Ibu. Dan kita hembuskan secara perlahan. Bapak Ibu, di sini kita sama-sama belajar, kita mempunyai tujuan yang sama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat. Kita tarik nafas lagi, kemudian kita hembuskan. Baik Bapak Ibu, cukup? Nah, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Apakah sudah bisa hadir sepenuhnya? Apakah sudah siap untuk fokus pada pertemuan hari ini ya Bapak Ibu? Oke Bapak Ibu, selanjutnya silakan Bapak Ibu, saya akan kirimkan link Jamboard untuk menjawab pertanyaan pada slide 1. Silakan diisi ya Bapak Ibu. Apa yang Ibu Bapak ketahui tentang pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional? Bapak Ibu bisa menggunakan sticky note yang sebelah kiri ya. Jangan lupa untuk menuliskan namanya. Saya beri waktu 1 menit Bapak Ibu. Silahkan menulis pada Jamboard di slide 1. Oke, sudah ada Pak Yasrin. Pak Yasrin, halo Pak Yasrin. Pak Yasrin, boleh silakan mengungkapkan secara lisan apa yang sudah diketik di Jamboard. Ya, Pak Yasrin itu mengadakan tes awal. Maksudnya bagaimana Pak Yasrin? Oke, jadi saya tulis itu mengadakan tes di awal. Yang namanya berdiferensiasi itu otomatis siswa kan mempunyai beberapa kemampuan yang berbeda. Jadi guru harus mengadakan tes awal untuk mengetahui kemampuan siswanya. Oke, jadi menurut terima kasih Pak Yasrin. Jadi menurut Pak Yasrin, ketika kita mengadakan pembelajaran berdiferensiasi, maka kita harus mengadakan tes di awal. Kenapa? Untuk mengetahui kebutuhan belajar murid kita. Nah, berikutnya ada Ibu Nani. Terima kasih ya Pak Yasrin. Berikutnya ada Ibu Nani, pembelajaran yang dapat memfasilitasi kebutuhan belajar murid. Bisa dijelaskan Ibu Nani, silahkan. Terima kasih untuk kesempatannya Ibu Fasilitator. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu maksudnya pembelajaran yang harus memenuhi kebutuhan belajar siswa. Maksudnya setiap siswa kita itu kan tidak mempunyai kebutuhan belajar, kemudian minat, bakat yang sama. Jadi
bagaimana upaya guru untuk bisa merancang pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan belajar siswa tersebut. Iya, betul sekali Bu Nani. Siswa kita itu unik ya. Dia berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Jadi sebagai guru kita harus mengadakan pembelajaran berdiferensiasi ini supaya bisa mengakomodasi semua kebutuhan belajar murid. Bu Nani sudah pernah belum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu Nani? Sudah, Ibu. Sudah. Bagaimana perasaan Bu Nani ketika menerapkan pembelajaran ini, Bu Nani? Perasaannya itu yang tadinya saya melihat ada siswa yang karena saya mengajar fisika, ketika misalnya pelajaran perhitungan itu banyak diam, kemudian tidak bersemangat. Nah, ketika kita praktikum, ternyata siswa tersebut lebih bersemangat dibanding dengan siswa lainnya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Bu Nani. Berarti Bu Nani bahagia ya ketika setelah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, sudah ada juga Ibu Ode Darniati melakukan tes awal untuk mengetahui kebutuhan belajar. Oke, sama dengan Pak Yasrin. Kemudian Ibu Rita, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang membedakan sesuai kemampuan siswa. Baik, agak mirip-mirip ya Bapak Ibu. Ya, ada Ibu Hamidah juga. Pembelajaran berdiferensiasi ada pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Ya, baik Bapak Ibu. Selanjutnya kita pindah ke slide kedua Bapak Ibu. Silakan digeser ya ini Bapak Ibu. Silakan digeser di slide 2. Pertanyaan kedua, bagaimana strategi berbagi dengan rekan sejawat untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional di kelas? Ya, Pak Yasrin, ada melakukan diskusi ringan dengan rekan guru di luar jam pelajaran. Ibu Hamidah mengajak teman guru untuk melihat kita mengajar di kelas. Baik, saya persilakan kepada Bu Hamidah untuk menceritakan pengalamannya ketika mengajak teman guru untuk melihat kita mengajar di kelas. Silakan Ibu Hamidah. Saya mencoba mengajak teman saya. Awalnya memang teman saya merasa ragu untuk melihat pembelajaran saya di kelas. Tapi setelah saya jelaskan supaya nanti tidak kebingungan atau tidak bertanya-tanya bagaimana sih itu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya ajak dia di kelas untuk melihat saya dan saya praktekkan memang sesuai dengan apa yang saya tahu tentang pembelajaran diferensiasi. Oke, terima kasih Bu Hamidah, keren sekali ya. Bu Hamidah sudah mengajak teman guru untuk melihat cara Bu Hamidah mengajar tentang pembelajaran berdiferensiasi juga diintegrasikan dengan KSE. Nah, selanjutnya Ibu Rita berdiskusi dan berkolaborasi di komunitas belajar. Bagaimana cara Bu Rita? Silakan diceritakan pengalamannya. Terima kasih Bu Fasilitator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Karena pembelajaran berdiferensiasi dan KSE ini kan hal baru ya kalau di sekolah kami. Jadi memang untuk berbagi di samping saya seperti Ibu Hamidah juga tadi mengajak teman untuk istilahnya saya berbagi praktik baik ya. Juga kami sering berdiskusi. Kira-kira kadang teman bertanya yang tes diagnostik itu harus bagaimana, caranya dilakukan, membuat kesepakatan kelas bagaimana. Jadi biasanya di ruang guru atau pada saat pertemuan komunitas belajar itu kami berdiskusi dan juga berkolaborasi seperti itu. Oke, ya keren sekali juga Ibu Rita. Terima kasih juga telah sharing tentang pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi KSE ya di sekolah Bu Rita melalui diskusi dan berkolaborasi. Saya ke Ibu Ode Darniati. Apakah Bu Darni pernah menerapkan KSE di kelas Bu Darni? Kompetensi sosial emosional seperti melakukan mindfulness atau apa Bu Darni? Silahkan. Saya kebetulan juga saya ini merupakan kemarin alumni Jawa Penggerak. Ilmu yang kami peroleh, kami praktekkan di dalam kelas. Misalnya mungkin salah satunya mengadakan mindfulness itu dilakukan itu kepada peserta didik sebelum itu di tengah-tengah dalam proses pembelajaran. Dan untuk pembelajaran berdiferensiasi itu salah satunya itu kami juga mengadakan itu biasa itu kesepakatan kelas. Betul. Terima kasih Bu Darniati. Terima kasih sudah berbagi. Nah, ada Pak Yasrin juga. Saya melakukan diskusi ringan dengan rekan guru di luar jam pelajaran. Kemudian Bu Nani, saya memperlihatkan video pembelajaran saya kepada rekan sejawat. Ya, Bapak Ibu, betapa pentingnya kita berbagi kepada rekan sejawat terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE ini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu masih ingat tidak tentang kompetensi sosial emosional? Yang ada berapa kira-kira Bapak Ibu? Yang pertama apa? Kompetensi sosial emosional ada
kesadaran diri, kemudian manajemen diri. Ada apa lagi Bapak Ibu? Kesadaran sosial. Selanjutnya? Pengambilan keputusan yang betul sekali Bu Hamidah, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dan yang terakhir apa? Ada 5 kan? Masih ingat? Yang tentunya adalah keterampilan berrelasi. Ya, baik Bapak Ibu. Masya Allah. Ya, kita tepuk tangan dulu, boleh dipencet emotikonnya buat kita semua. Keren semuanya ya Bapak Ibu. Oke, jadi Bapak Ibu memang pembelajaran berdiferensiasi dan KSE ini sangat penting diterapkan. Kenapa? Siswa itu dia tidak hanya dibekali dengan pendidikan yang akademis, pengetahuan akademis, tapi juga dengan kemampuan sosial emosional mereka ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, sekarang kita sudah berada di kegiatan penutup kita pada hari ini ya. Kita akan melakukan refleksi. Oke, saya izin share screen lagi ya Bapak Ibu. Oke, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Silakan diketik ya. Bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti proses pembelajaran? Kemudian pembelajaran apa yang sudah didapat? Silakan Pak Yasrin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang lain silakan ya, mengetik ya. Perasaan saya saat mengikuti materi ini, saya merasa senang karena saya mendapatkan materi baru dan pengalaman baru yang dilalui melalui forum diskusi ini. Iya. Oke, terima kasih Pak Yasrin. Pak Yasrin merasa senang, happy atau bahagia ya, karena Pak Yasrin juga sudah memperoleh ilmu-ilmu baru, pengalaman baru terkait strategi-strategi yang disampaikan oleh rekan-rekan yang lain ketika mereka berbagi tentang pembelajaran berdiferensiasi dan KSE ya Bapak Ibu. Ada Ibu Rita, perasaannya saya merasa sangat senang. Silakan Ibu Bapak yang lain masih menunggu. Oke. Nah Ibu Hamidah, saya merasa senang. Ya, mungkin Bapak Ibu saya masih menunggu ya refleksinya di Padlet saya. Nanti saya akan periksa lagi siapa yang sudah melakukan refleksi. Oke, saya stop share. Baik Bapak Ibu, kita sudah berada di sesi di akhir acara pada kegiatan lokakarya kita pada hari ini. Mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah Bapak Ibu. Tuh 2, 3, alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ya, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, semoga kegiatan kali ini bermanfaat bagi kita semua, dan insya Allah kita akan ketemu lagi pada lokakarya berikutnya ya Bapak Ibu. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.